Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pembelajaran kali ini, pembelajaran maf'ul fikih kelas 8 dengan pembahasan sujud syukur. Sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, sebelumnya mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut ini. Setelah itu sejumlah pemain Garuda Muda pun berlari ke pinggir lapangan untuk berselebrasi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah kita bersama-sama mengamati cuplikan video tersebut, di situ terdapat selebrasi kemenangan dari pemain sepak bola dengan melakukan sujud syukur. Kalau kita amati sujud syukur yang dilakukan di video tersebut, sudahkah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum? Mari kita pelajari bersama-sama. Kalau kita lihat sujud syukur ini ada dua kata, sujud dan syukur. Kita pahami sujud itu apa? Sujud adalah meletakkan 7 anggota badan ke lantai sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah. Nah, 7 anggota badan yang harus kita tempelkan ke lantai ini meliputi apa saja? Pertama adalah dahi. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Berikutnya 4 dan 5 adalah kedua lutut. Dan yang berikutnya lagi 6 dan 7 adalah kedua jari-jari kaki. Ini harus kita letakkan atau kita tempelkan ke tempat atau ke lantai tempat kita sujud. Kemudian kalau syukur itu apa? Syukur itu adalah ungkapan terima kasih atas pemberian. Kemudian kalau kita gabung, syukur itu adalah sujud 1 kali di saat kita mendapatkan kenikmatan atau kabar gembira maupun terhindar dari musibah. Kemudian yang berikutnya adalah dalil tentang bersyukur. Nah, kalau kita lihat di situ ada dalil bersyukur dan dalil sujud syukur. Di dalam Al-Qur'an dalil-dalil tentang bersyukur itu banyak. Saya sebutkan ada 2 dalil. Yang pertama ini terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum in adzabi lasyadid. Yang intinya kurang lebih, jika kita mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka Allah pasti akan memberi tambah, pasti akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya ketika kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, ini dari surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian yang berikutnya adalah dalil tentang sujud syukur. Bisa kalian lihat di buku kalian pada halaman 14 yang bunyinya an Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurru au busyiru bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Kemudian yang satunya lagi di halaman 15 yang bunyinya an Ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni laqitu Jibril alaihi salam fabasyarani wa qala inna rabbaka yaqul man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fa sajadtu alaihi syukran. Kalau kita lihat dari dua hadis ini, intinya adalah Nabi melakukan sujud syukur di saat mendapatkan kabar gembira atau di saat mendapat kenikmatan. Yang berikutnya adalah hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur adalah wajib. Kemudian kalau hukum sujud syukur adalah sunnah. Nah, sujud syukur ini bagian dari bentuk rasa syukur kita atau perwujudan rasa syukur kita dengan perbuatan atau dengan melakukan sujud syukur. Jadi kalau kita lihat, bersyukur itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan atau suatu kabar yang menyenangkan, lisan kita berucap alhamdulillah. Ini merupakan syukur bil lisan. Kemudian setelah kita bersyukur dengan lisan, kita lanjutkan dengan perbuatan atau bil fi'li. Kita buktikan, kita tunjukkan dengan perbuatan kalau kita ini bersyukur kepada Allah. Contoh, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan atau kita bisa sampai ke madrasah atau sampai ke sekolahan. Terus tujuan kita ke sekolahan apa? Tholabul ilmi. Kita melakukan tholabul ilmi dengan bersungguh-sungguh, kita belajar dengan serius, kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Itu merupakan contoh atau merupakan bagian dari syukur bil fi'li. Begitu juga sujud syukur. Begitu kita mendapatkan kabar gembira, begitu kita mendapatkan kenikmatan, kemudian kita mau melakukan sujud syukur, ini bentuk rasa syukur kita dengan perbuatan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi ini bersyukur dengan hati. Hati kita yakinkan, hati kita mantapkan bahwa semua kenikmatan-kenikmatan, semua keselamatan-keselamatan ini pada dasarnya semua berasal dari Allah. Semuanya yang mengatur adalah Allah. Hati kita yakinkan, kita yakini
bahwa kenikmatan, bahwa suatu keselamatan yang kita terima ini pada dasarnya berasal dari Allah. Yang berikutnya adalah sebab-sebab sujud syukur. Apa sih sebab-sebab kita melakukan sujud syukur? Yang pertama, sebab mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, berupa kelebihan harta, berupa kepintaran, berupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka bisa kita lakukan sujud syukur. Yang kemudian yang kedua adalah mendengar kabar gembira. Ada informasi tentang kelulusan atau informasi tentang hasil nilai akhir, dan informasi yang kita terima ini informasi-informasi yang menggembirakan. Kemudian yang ketiga adalah sebab terhindar dari musibah atau bahaya. Suatu contoh, ketika kita sedang melakukan perjalanan, kemudian di depan kita ada musibah kecelakaan dan kita terhindar atau selamat darinya, itu merupakan terhindar atau contoh terhindar dari musibah atau bahaya yang tentunya mengancam kita, dan kita diberi keselamatan oleh Allah. Yang berikutnya adalah syarat sujud syukur. Jadi sujud syukur ini memiliki beberapa syarat, yang intinya syarat-syaratnya ini sama dengan persyaratan sholat. Yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Di badan kita, pakaian kita, dan tempat yang kita buat sujud itu harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Kemudian badan kita juga suci. Suci dari apa? Di samping suci dari najis, juga suci dari hadas. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Coba kalau kita kaitkan dengan video di cuplikan awal tadi, kira-kira sujud atau selebrasi yang dilakukan di video tersebut, atau yaitu sujud syukur, kira-kira sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kira-kira sah atau tidak? Kira-kira bagaimana? Kalau kita cocokkan dengan syarat-syarat yang ada di sini, tidak sah. Pertama, sudah jelas di situ tidak menutup aurat, alias celananya pendek. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar tempatnya juga tidak suci. Di samping tempatnya tidak suci, badannya juga belum tentu suci, baik dari najis maupun hadas. Dan yang ketiga adalah menghadap kiblat. Kesimpulannya, jadi ketika kita mau melakukan sujud syukur, maka yang perlu kita persiapkan adalah suci, baik badannya, pakaian, dan tempat. Suci dari apa? Suci dari najis dan hadas, menghadap arah kiblat, dan menutup aurat. Berikutnya adalah tata cara sujud syukur. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir, dan di dalam hati kita niati Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Setelah posisi tangan kita ini sedeku, kemudian takbir Allahu Akbar, posisi menuju arah sujud. Kemudian yang keempat adalah sujud. Dan yang kelima, bangkit dari sujud sambil takbir Allahu Akbar, duduk. Dan yang keenam, duduk sesudah sujud,
duduknya ini seperti tahiyat awal, dan yang ketujuh adalah salam. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat dari sujud syukur. Itu ketika kita mau mengamalkan sujud syukur ini ada manfaatnya. Apa itu? Satu, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti kita mau melakukan sujud syukur ini pasti ingat bahwa kenikmatan yang kita peroleh ini itu dari Allah. Maka kita ingat kemudian melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Sudah pasti yang namanya manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya. Sehingga ingat kepada Allah bahwa semua kekuatan, semua kenikmatan, semua kelebihan yang kita terima ini sumbernya dari Allah, dan kita ini adalah makhluk yang lemah. Dan manfaat yang ketiga adalah menambah nikmat dari Allah. Sudah pasti juga, ini juga janji Allah, bahwa ketika kita mau menikmati, mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Allah pasti akan memberi tambah. Jadi jangan takut kalau harta kita keluarkan untuk rasa syukur kita melalui sedekah, infak, amal jariah dan lainnya. Jangan takut habis. Jangan takut kita jadi orang yang tidak punya, tidak mampu gara-gara kita sering melakukan atau sering mengeluarkan harta benda kita gunakan untuk rasa syukur kita. Karena apa? Yang kita keluarkan ini pasti Allah akan mengembalikan dengan kembalian yang lipat ganda. Kemudian yang keempat adalah di akhirat ditempatkan di surga. Demikian anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.